Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yang yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita mampu merasakan nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan untuk sang pemimpin sejati, sang agen perubahan yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan peradaban, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita saat ini masih dapat melaksanakan ibadah puasa bagaimana ibadah-ibadah puasa di tahun kemarin, dan seyogyanya di ibadah puasa tahun ini harusnya kita lebih tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan ibadah puasa ini menjadi ibadah puasa yang terbaik, yang hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini Bapak akan menyampaikan 3 ketertiban sebagai identitas diri seorang pelajar. Manakala kita hidup sudah tertib, niscaya apa-apa yang kita lakukan dalam kesehariannya akan berjalan dengan lancar. Zaman dulu Al-Quran itu hanya berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran yang dituliskan, itu bisa di kulit, bisa mungkin hanya di pelepah. Namun ketika sudah ditertibkan, ya, disusun secara sistematis, berbentuklah buku, yaitu Al-Quran. Nah, dan sekarang kita sangat mudah untuk membacanya karena sudah ditertibkan. Baik, anak-anakku, identitas diri sebagai seorang muslim, pelajar muslim, terutama di sekolah Muhammadiyah, yang pertama kita harus tertib ibadah. Apa itu ibadah? Ya benar, ibadah singkatnya adalah segala sesuatu yang ma'ruf, kebaikan, yang hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan ini hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Kalau yang wajib kita sudah tahu, ada sholat. Lalu bagaimana ketika hal itu tidak kita dasari dengan mengharap ridho dari Allah, hanya ingin terlihat oleh manusia? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan sesuai porsinya. Kalau hanya ingin dilihat oleh orang, maka ya yang kita dapatkan hanya terlihat oleh orang itu. Bahkan bisa jadi malah orang itu tidak melihat kita. Tetapi kalau apa yang kita berikan itu hanya untuk Allah, sebelum kita melakukannya pun Allah itu sudah tahu. Ini hambaku yang senantiasa cinta kepada saya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, tadi segala sesuatu, berarti ketika ada duri di jalan kita singkirkan, bismillahirrahmanirrahim, itu akan dicatat amal baik. Ketika kita tersenyum, senyum itu adalah sedekah yang dihitung juga pahalanya sebagai ibadah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus tertib belajar. Kita belajarnya harus tertib. Di waktu belajar, mari kita manfaatkan dengan belajar.
Karena orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu itu tentunya sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Selama hidup kita harus terus belajar dan terus belajar. Apalagi nanti ketika di masyarakat, anak-anakku sekalian itu harus pintar membaca. Membaca di sini tidak hanya membaca buku, tapi bisa membaca situasi, kondisi, keadaan yang ada di masyarakat. Ketika berada di sekolahan, ada guru yang sedang menjelaskan di depan kelas, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Jangan malah kita banyak bermain-main. Ya, seperti itu. Kalau di rumah, kita harus belajar membantu orang tua kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus tertib berorganisasi. Dan organisasi terkecil yaitu di rumah. Seperti nanti ada ayah itu sebagai kepala keluarga. Mari sama-sama kita terus tingkatkan ketertiban kita, terutama tadi yaitu tertib dalam beribadah, tertib dalam belajar, dan tertib dalam berorganisasi sebagai identitas diri kita sebagai pelajar muslim yang tentunya berakhlak mulia. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.